Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah kajian parenting di Masjid Baitur Rahmah yang saya muliakan, rekan Yayasan Ibnu Umar, para guru asatidzah yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama mengkaji materi parenting yang sangat penting di era kita hidup dibanding kehidupan-kehidupan lain di mana seorang harus mawas diri, di mana seorang harus lebih meyakini dan membawa dalil-dalil pada kehidupan, bukan sekedar hafalan, yaitu ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau pada Allah di mana saja kamu berada. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Ya. Dan kapan saja. Kalau iklan membuat produk-produk dunia, mereka memikirkan. Ya, dulu tahun 80-an atau 70-an ada itu iklan yang sangat menggemparkan. Di mana saja, kapan saja, begitu. Minumlah titik-titik, ya, suatu minuman yang memang booming sampai sekarang masih ada satu negeri minum minuman itu karena iklannya yang giat. Allah mengajak kita untuk bertakwa. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ya. Watbi as-sayyi'a al-hasanah, ya, makna al-hadis. Bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada dan ikuti hal-hal yang buruk dengan kebaikan, ya, agar dapat menghapus kita keburukan kita, kesalahan kita, ya. Karena al-insanu makhlukul khata wa nisyan. Manusia tidak lepas dari kesalahan dan kelupaan. Dan asli dasar kita adalah jahulan, ya, waliman, zaluman, zahula. Setelah menerima amanat, kita dijuluki oleh Allah dalam Al-Quran zalim dan bodoh. Zalim kepada Allah, pada Rasulnya, pada syariat Islam, pada diri sendiri, pada orang tua dan lain-lain. Jahil, berani menerima amanat tapi tidak bertanggung jawab. Ya inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abainaha wasfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Inilah kita. Padahal amanat ketaatan ini diberikan pada langit, bumi dan gunung. Yang disebutkan Allah ini makhluk-makhluk besar. Sampai sekarang tidak ada saintis yang memastikan besarnya universitas, ya, universal, alam semesta, ya. Tidak ada yang bisa memastikan. Hatta Einstein, Newton, dan terakhir Newton abad ini Stephen Hawking, ya, sampai murtad dia, mati dalam keadaan cacat, membawa manusia kepada ketidakpercayaan pada Rabb. Gak pernah bisa memastikan. Tapi kalau Allah memastikan, ya, silakan baca Kitabut Tauhid susunan Syekh Abdul Wahab. Di bab terakhir, bab 66, di situ dijelaskan keagungan Allah. Allahu Akbar. Ya. Nah, inilah kita. Kita menerima banyak amanah. Tapi sayangnya setelah menerima, padahal amanah ini, ketaatan ini dibebankan oleh langit bumi,
Ya. Tapi tidak diterima. Ya, diterima mereka enggan. Ya. Fa abaina wa asfaqna minha. Mereka enggan karena takut, bukan karena aba wastakbar, bukan karena menolak perintah seperti iblis. Kalau iblis menolak perintah karena merasa sombong, istikbar, membesarkan dirinya daripada Adam. Kalau langit, bumi dan gunung, makhluk-makhluk besar ini merasa dirinya nggak sanggup. Ya. Wa hamalal insan, dan manusialah yang mengemban amanah ini. Tapi kita adalah kesabaran dalam mendidik anak di era digital. Pendidikan sejak Adam. Adam belum diturunkan ke bumi sudah dididik. Yaitu menyebut nama-nama yang melebihkan dia alaihissalam daripada iblis. Bahkan malaikat kaget. Malaikat tidak tahu nama-nama. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, ini metode pendidikan Allah di langit. Lalu sampailah metode pendidikan Allah di bumi pada Adam dan anak-anaknya, yaitu tauhid. Dan sampailah metode pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, pemimpin para nabi, nabi terakhir, ya, yang tadi saya bacakan dalam pembukaan, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, yaitu petunjuk, ilmu, wa dinil haq, amal. Ilmu dan amal selalu berdampingan seperti dua mata koin. Ya, koin kalau satu mata tidak berlaku. Ya, ilmu, amal, ilmu yang benar, amal yang benar. Ilmu yang benar adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Amal yang benar ittiba ala sunnah. Artinya mengikut Quran dan sunnah. Sesuai dengan petunjuk sahabat dan salaful ummah. Khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Kemudian 100 tahun yaitu tabi'in. Dalam beribadah, dalam mencontoh bagaimana menyembah Allah dengan benar. Mereka orang-orang yang paling takut pada Allah, paling taat pada Allah, paling benar ucapannya. Dan paling benar amalannya. Barang siapa menyimpang dari 3 qurun ini, 3 abad ini, pasti dia akan mengalami penyimpangan yang jauh sekali. Tapi barang siapa terus berusaha mendekat, ya, 3 qurun ini, insya Allah Allah perbaiki ibadah tauhid, ya, akidah dan manhajnya. Ulama berusaha keras dalam rangka mengajak umat ini, dalam mendidik umat ini, dalam mendidik anaknya, istrinya, mendidik dirinya. Ulama telah menulis, ada yang berupa sirah, ya, tarikh al-Islam li Zahabi, besar, kitab besar. Itu dimulai dari hijrah, qarn awal, ya, abad pertama hijrah, bahkan setahun, 1 tahun baru hijrah, ditulis oleh Zahabi, alim, ya. Seterusnya Nabi hijrah dan lain-lain. Ada juga Tariq At-Tabari, sejarah Islam, ya, sejarah Islam, Tariq Islam Lit-Tabari. Mufasir, ulama besar, menulis berjilid-jilid, bahkan diterjemahkan dengan bahasa Inggris, sudah ada terjemahannya yang komplit, 40 jilid. Di situ ada pendidikan, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak dan umatnya, bagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya, sehingga jadi orang-orang yang tangguh, yang dapat menguasai dunia, hampir seluruh dunia.
Kalau kita tidak mengambil sumber-sumber yang jernih dan besar ini, siapa yang mau baca kitab-kitab itu? Ada juga kitab bahkan ditulis dari penciptaan al-arsh, alam semesta, penciptaan malaikat, penciptaan langit dan bumi dan lain-lain, yaitu al-bidayah wan nihayah. Ya, sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Sampai 22 jilid kalau nggak salah terjemahannya. Islam ini agama intelektual. Artinya orang yang ingin menggunakan akalnya, ilmunya yang Allah berikan, dia akan selamat. Dia akan menghirup, dia akan, kalau agama ini merupakan air, airnya ini nggak pernah habis. Kalau dia merupakan udara, bahkan lebih dari oksigen. Ya, selalu ada. Kalam Allah ini begitu banyak. Syariat Allah ini begitu loh, sehingga ada ulama menjelaskan, andaikan kita dikasih 1000 tahun hidup, masih kurang umur itu untuk membaca ilmu yang Allah telah berikan kepada kita di muka bumi ini. Kalau dulu saya sering bilang, kalau saya dikasih umur 200 tahun, buku yang ada di tab saya ini nggak pernah bisa habis saya baca. Apalagi harus diterjemahin. Nah kan saya orang Arab yang tidak ada masalah dengan bahasa, terus saya duduk baca di goa. 200 tahun umur saya belum habis. Ya, jadi Bapak Ibu-ibu, bersyukurlah kita diberi hidayah di suatu agama yang keluasannya itu orang kagum. Para penterjemah Tariq Al-Tabari itu ratusan dari orientalis. Duduk tekun membicarakan At-Tabari, 40 jilid bahasa Inggris. Saya baru saja mendownload Tariq Al-Tabari cetakan Leiden. Dan jadi buku-buku khazanah Islamiyah disimpan di perpustakaan besar orang-orang barat. Ya, kalau ibu-ibu yang pernah ke luar negeri sekolah, bapak-bapak, silahkan itu. Saya hampir beberapa perpustakaan di Australia saya kunjungi dan member. Perusahaan Melbourne University, Victoria University, Sydney University. Sekurang-kurang kunjungi untuk ambil kitab yang belum saya dapatkan. Itu besar-besar. Dan saya bahagia sekali walaupun saya belum mengunjungi. Di Maktabah Madinah, University Madinah itu mirip-mirip barat sekarang. Dan perpustakaan terbesar dulu itu punya orang Islam. Abbasiyah mengumpulkan kitab begitu banyaknya yang dihancurkan oleh Mongol, dibuang ke sungai, yang sungainya itu berwarna tinta. Itu kadang-kala hanya ilusi, sebenarnya diambilin kitab-kitab. Kalau Mongol mungkin dibuang. Kalau Barat, Inggris, Spanyol, Prancis mengambil, menyimpannya dan mengamalkannya. Ya, ada di perusahaan-perusahaan mereka. Jadi kalau kita ya bingung dalam dunia ini, pastilah kita orang yang tidak baca atau tidak ngaji atau tidak punya kesempatan menuntut ilmu. Oleh sebab itu kajian-kajian seperti ini, parenting, dalam rangka mengamalkan ilmu itu penting. Ini sebagai pembukaan. Topik yang kita akan bahas, kesabaran dalam mendidik anak di era digital. Kita harus ingat, dalam topik yang panjang ini, pendek atau panjang ya terserah, tapi sudah melihat saya ada panjang karena ada 4 kata kunci yang kita harus paham. 1, kesabaran. 2, pendidikan. 3, anak. 4, era digital. Ya, saya tambahkan 5, solusi. Karena ini kan kesabaran. Ya, kita menitik beratkan di sini kesabaran. Tapi kita akan bahas kesabaran kalau ya kita tidak bisa membahas kesabaran saja karena bukan materi akhlak sekarang ini.
Sabaran tinjauannya di akhlak, seperti di Nadratul Naim itu panjang banget halamannya, banyak tentang kesabaran. Tapi bagaimana kesabaran akhlak yang kita terapkan dalam apa? Dalam hal mendidik. Maka kita harus tahu pendidikan itu apa. Terus pendidikan siapa? Pendidikan umum, pendidikan orang tua, pendidikan ibu. Oh tidak, pendidikan anak. Berarti kita harus paham anak itu siapa. Ya, yang memberi anak siapa? Apa tujuannya? Begitu. Terus kita juga harus paham era digital. Era digital artinya ada era sebelum digital. Ya, terus apa setelah era digital? Ya, wallahu alam. Mungkin kiamat. Mungkin juga Allahu a'lam. Baik, kita masuk pada kata kunci pertama, kesabaran. Kesabaran sudah banyak ya dibahas dalam Islam. Dia suatu akhlak yang membawa pemiliknya kepada kemuliaan. Ya. Arti sabar langsung saja as-sabaru wal musabaratun. Kesabaran dan keteguhan. Sabar satu dan keteguhan, disabar-sabarkan, begitu maksudnya. Secara bahasa, ya ini kita ilmiah sedikit, ibu-ibu ya, bersabar. Ya. Masdarus sabara yasbiru wa huwa ma'khuzun min maddah sabara. Sabaran, sabar adalah masdar dari kata sabara yasbiru, yang diambil dari kata sabara. Dalam bahasa akar kata ini menunjukkan 3 makna. Ya, allati tadullu bihasbin wada'il lughah ala ma'anin thalathah. Ya kan? Namanya belajar begini, Bu. Kita tahu dulu akar katanya. Sabar, sabar, sabar. Sabar itu apa? Ya, orang Arab ulama merinci. Ya, sekali-sekali kita baca rincian ini, nggak apa-apa. Ya, dalam bahasa akar kata ini menunjukkan 3 makna. 1, al-awwalul habsu. Pertama, menahan mencegah al-habs. Orang Arab kalau bilang fulan kemana, dia dihabs tuh, di penjara, ditahan. Ya, wasani a'alis syai'. Kedua, bagian puncak dari suatu. Puncaknya suatu itu bisa juga sabar. Asalis jinsu minal hijarah. Yang ketiga adalah sejenis batu. Itu biar kita paham apa yang kita mau. Yang kita ambil adalah makna sabar yang dimaksud di sini adalah diambil yang pertama. Waqadis sabarul muraduhuna minal ma'nal awal wa huwa habs. Ya, makna awal ada habs, menahan, ya, mencegah. Ya, bukan yang kedua dan bukan yang ketiga. Dengan kata lain, sabartu nafsi ala dzalikal amri ay habastuha. Ya. Aku menahan diriku terhadap perkara, ya. Artinya menahan perkara itu, ya, gitu. Dan al-masburah adalah hewan yang ditahan untuk dibunuh. Hewan ditahan, nggak boleh kemana-mana karena memang besok mau dibunuh atau bentar lagi dibunuh, ya, gitu. Maka disinilah kesabaran itu mempunyai arti. Artinya kita mau marah, kita tahan. Itu orang sabar. Jangan diikuti semuanya. Kita mau mukul anak, udah gregetan nih. Ya, dari pagi nih anak rewel. Ya, kita tahan. Ya, kita tanya pelan-pelan. Nah, kamu mau apa? Ada anak yang tantrum. Ya, teriak sini, sabar, tahan. Ya, habis. Mau marah, mau dilampiaskan ke anak. Ya. Anak minta HP yang kita lagi pakai, ya. Nah, ini masalah kita di sini. Ya, karena ada tantangan anak di mana seorang kepala keluarga membawa masalah itu ke rumah.
Anak tidak akan nyari HP orang lain. Apakah anak ngetok rumah tetangga, Pak minjem HP-nya? Enggak. Dia nggak lihat HP, bapaknya main HP, ibunya main HP, kakaknya main HP. Lu ngapain saya tidak main HP? Bayi aja tahu itu HP. Dimatiin, mangis dia. Bapaknya main HP, ibunya main HP, kakak-kakaknya nggak ngomong sama dia. Terus dia disuruh diam anteng sendiri. Nggak mungkin. Nah ini, dan bayi nggak akan merangkak ke tetangga minta HP, tolong wifi-nya, kodenya berapa, enggak. Kita semuanya nyediain itu. Terus kita nggak sabar melihat anak ngamuk pengen HP. Nah ini aneh. Wifi kita yang sediain, kita yang bayar. HP kita yang beli, ya kan? Kenapa kita nggak sabar dalam hal memecahkan masalah ini? Semua problem gara-gara orang tuanya. Inilah kesabaran. Bagaimana seorang sabar banget melihat anaknya tantrum, guling-guling minta HP. Ya, nanti kita lihat solusinya. Kita baru masuk definisi. Ya. Itu satu. Maka seseorang itu harus paham bagaimana mendidik anak yang sudah terpengaruh di dalam rumah tangga ini, ya, dengan HP, internet dan lain-lain, laptop mungkin, tab, ya. Ada satu keluarga bahasa Inggrisnya you name it I got it. Bang, sebut saya punya. Laptop saya ada lebih dari satu. Handphone saya ada. You name it I got it. Ya. HP, iPhone ya saya ada. Android, banyak. Laptop ada berapa, ada yang udah rusak, betulin lagi. Ini keluarga era digital seperti itu, dan bahkan jadi prestige ya sebagai style lifestyle. Ya, lifestyle. Minum enggak ya. Moto dulu, kalau mungkin zamannya kita hidup tahun 80, dan zaman saya hidup, satu nggak ada selfie-selfiean, posting-postingan nggak ada. Ya, nggak tahu foto itu benar-benar foto. Ya jarang. Ya disimpan, dicetak ya. Sampai kakak saya kesel yang sudah meninggal, ya, rahimahullah. Dia sering difoto tapi dia nanya, "Mana dicetaknya?" Oh, enggak, sekarang nggak pakai cetak, makanya udah bangkrut tuh tukang nyuci foto. Ya. Ada saya jumpa orang jadi pemulung, dulu dia ahli nyuci foto ya di Tegal. Rupanya saya pikir orang Tegal, nggak tahu orang Padang. Ya, bangkrut. Ya inilah zaman kita hidup. Bagaimana mendidik anak dalam kasus seperti ini? Kalau saya melihat yang bawa wifi ke rumah saya, yang mengisi paket saya, nih bapak nih atau ibu nih, yang beli HP saya, apakah anak? Bukan. Loh, setelah beli pasang wifi nggak bisa kontrol. Ini masalah saya, bukan masalah anak. Anak kita ganti kodenya dia nggak paham. Ada wifi, ganti kodenya, apakah dia paham? Apa dia bisa hack kodenya sampai kebaca? Untuk anak kelas berapa itu? Mahasiswa itu, mahasiswa yang IT itu baru bisa hack. Bapak, saya udah dapat kodenya. Bapak ganti kapan aja. Itu pendidikan. Ya. Kalau anak TK atau pulang langsung nyambung wifi, ini salah kita. Jadi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, introspeksi diri. Kalau udah pertanyaan silakan. Ya, saya mau santai ini. Silakan, bacakan. Hah? Di luar tema boleh nggak apa-apa? Mungkin bermanfaat untuk kita semua. Ya. Bolehkah berpuasa Daud tapi hanya hari Senin, Rabu, Jumat, karena suami tidak berkenan jika saya berpuasa ketika akhir pekan. Oh ya, baik. Ya, yang bertanya harus paham bahwa puasa Daud ya adalah puasa sunnah yang dikuatkan kalau bisa ya sebaik-baiknya. Karena ada orang yang
aku siap berpuasa dahar sepanjang tahun. Jangan, kata Nabi. Puasa semampu kamu. Aku bisa mungkin sebulan sekali, sebulan 15 hari. Aku sanggup lebih dari itu. Sekurang-kurang diturunkan nama Nabi, sekurang-kurangnya ya puasa Daud. Ya, hari ini puasa, hari besok tidak. Puasa sunnah, seluruh puasa sunnah kecuali wajib yaitu Ramadan dan nazar. Nazar jadi wajib jika dinazarkan oleh seorang wanita, dan qada. Qada adalah wajib yang tertunda karena menstruation, haid, dia bayar ya. Nah, ini seluruhnya atas izin suami. Kalau suami izinkan, seseorang baru boleh puasa sunnah. Kalau suami berubah, misalkan ya kamu puasa besok ya, begitu puasa tutup suaminya batalin, ya batal. Ibu udah dapat pahala, ya begitu. Karena ibu menjalankan dua, menjalankan keridhaan Allah dengan puasa, kedua menjaga keridhaan suami dengan taat pada suami, dua pahala, ya. Dan pertanyaannya adalah, jawabannya adalah boleh. Ibu berpuasa, Mas, bang, bukan om ya. Nggak ada kan manggil suami om. Ya, Mas, Abi, aku mau puasa ya. Boleh nggak? Ya, boleh. Sudah puasa. Puasa sunnah maksudnya, iya, bukan puasa wajib. Harus dijelaskan. Abi, besok saya puasa wajib ya. Jangan diganggu misalkan. Nggak boleh disuruh batal kalau puasa wajib karena dia bayar utang. Ya, suami juga harus punya ilmu. Yang boleh dia batalkan puasa sunnah, begitu. Jadi begitu ya. Jadi boleh ibu puasa semampunya dan sesuai dengan petunjuk suami. Kalau suami bilang kalau weekend gak usah puasa, ya biarkan, gak usah puasa, lompatin. Misalkan seharusnya Sabtu juga seharusnya dihindari karena Syekh Albani lebih menguatkan tidak ada puasa di hari Sabtu, walaupun kamu membatalkannya cuman makan akar. Manal hadis kayak gitu. Ya saya orang yang kalau bukan puasa yang misalkan Asyura dan lain-lain lebih baik dibatalkan. Seperti puasa Nabi Daud, kalau Sabtu jatuh lebih baik ditunda ke Ahad. Tapi Ahad bentrok dengan keinginan suami, tunda lagi sampai Senin. Senin dapat dua, puasa Senin, kalau biasa Senin Kamis, dan niatkan puasa Daud, insya Allah dapat dua pahala. Besoknya jangan puasa, Rabu puasa lagi. Kamis kalau mau ikut Daud ya nggak usah puasa. Jumat, nah kayak begitulah. Ya istilahnya atur-atur sendiri saja timingnya. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Beberapa tahun ini saya mengalami cobaan besar, usaha mampu di mana-mana sampai pada akhirnya suami sudah tidak bisa memberi nafkah sampai 4 bulan lebih. Saya ingin jualan atau kerja tidak diperbolehkan, disuruh bersabar. Mohon sarannya, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya tidak menurutinya? Karena selama ini hanya mengandalkan pemberian dari kakak untuk kebutuhan kami. Oh ya. Taib. Dalam masalah ketaatan pada suami memang ada batasannya. La ta'ata li makhluqin li maqsatil khaliq. Tiada ketaatan kepada manusia dalam rangka maksiat pada Allah Al-Khaliq. Nah, sekarang perlu dirinci. Larangan seorang suami untuk kerja, seorang istri melarang istrinya untuk kerja dalam rangka mencari nafkah tambahan, ya. Apakah maksiat atau tidak, itu permasalahannya. Kalau memang jika istri tidak ya suami sedang tidak kerja kan, lalu istri tidak boleh kerja, dua-duanya tidak makan, anak tidak bisa makan, maka suami dosa melarang istri yang sedang mencari membantu. Karena kalau semuanya nggak makan bahaya atau nggak ada income. Tapi kalau sudah dapat bantuan, misalkan suami melihat mudarat, manfaat dan mudaratnya. Ya, kalau suami melihat kalau kamu kerja mudaratnya seperti ini, anak nggak terurus, suami juga nggak terurus, suami juga nggak fokus nyari kerjaan karena dia lagi fokus nyari kerjaan sebagai tanggung jawabnya.
Tapi kalau istri kerja, nanti siapa yang ngebantuin ngurus anak? Nah, kalau ada pertimbangan seperti itu, hendaknya istri ngalah. Nafkah yang diberikan dari kakak itu halal, abang, ipar, dan itulah ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini suatu sistem yang bagus sekali di Indonesia, terutama gotong royong. Ya, wa ta'awan. Kalau di Australia selesai urusan pemerintah itu. Istri mau nganggur 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun. Ya, dari muda sampai pensiun nganggur aja itu urusan pemerintah. Ya, dibayar terus. Di sini kan belum, ya sabar. Jika ada keluarga di sini di Indonesia sistem kekeluargaannya masya Allah. Saya sempat bingung. 17 tahun di Australia selalu dijamin pemerintah. Pulang ke Indonesia siapa yang jamin? Rupanya Allah menjamin. Sama Allah yang di Australia sama Allah yang di Indonesia. Menjamin. Saya juga bingung, anak 6. Ya lebih dari yang sama saya 6. Yang 3 lah lagi di luar negeri. Itu nggak kebayang, tapi Allah kasih bahkan lebih dari Australia. Ya ini omongan orang yang telah mengalami. Jadi orang-orang memikirkan, wah kalau kerja di Jepang enak 30 juta sebulan, kerja di Amerika enak, ya kerja di Australia enak 30 juta sebulan, 25 juta sebulan. Akhirnya ke Kamboja, boro-boro digaji, disiksa, dibunuh dan lain-lain. Hati-hati keluar negeri. Bertahanlah di sini. Nah, seperti bertahannya apa? Keluarga memberi bantuan. Itu bagus, sunnah itu. Ya. Tapi seorang suami kita yang diberi bantuan ikhtiar terus dan tunjukkan bahwa dia berikhtiar. Ya. Oleh sebab itu istrinya bersabar. Kalau suaminya izinkan, kerjaan seorang istri tergantung suaminya. Maka bikinlah akad. Ya, adekku sayang, istriku tercinta, kamu boleh kerja. Syaratnya uang yang hasil kamu kerja untuk bantu kehidupan kita, bukan untuk poya-poya kamu. Ya, baru boleh izinkan. Karena itu waktu-waktu suami mau makan, mau nggak makan, itu hak kewajiban suami. Jadi orang perempuan tuh semudah. Kalau dia nggak dikasih makan, dia diam di rumah. Ya, mudah. Nanti Allah, kamu yang bertanggung jawab. Saya akan bertahan dengan anak saya, makan apa saja ya, yang halal yang kamu bawa. Kalau enggak kamu dosa. Ya begitu. Jangan ngasih inisiatif. Ya nanti kalau suami dikasih inisiatif keenakan, beban pindah ke seorang istri. Padahal istri udah punya beban, dia nggak harus kerja di luar, bebannya di dalam, ya karena dia menjaga suami, mengurus suami dan anaknya. Dan rumahnya, rumah suami kalau punya, hatta kontrak itu rumah suami. Jadi lihat, kalau memang tidak makan semua, kalau udah ada yang bantu, santai aja ibu. Ibu tidak wajib keluar untuk mencari nafkah. Ya, nanti diajak ngobrol. Ayah, kalau cuma ngandelin bantuan dari kakak, satu malu, kedua nggak cukup, ya. Anak harus sekolah, harus ada. Nah, boleh dijelaskan, musyawarah. Surah bainakuma, ya kamu berdua bermusyawarah. Dan suami juga jangan melarang saja. Tenang dek, tenang istriku sayang, saya sudah berusaha ini. Langkah-langkah mencari kerjanya atau usahanya dijelaskan. Jadi istri juga tenang. Ya ini masalah komunikasi dan lebih baik ikuti suami untuk tidak kerja. Wallahu a'lam. Ya. Anak saya memiliki teman dekat suaminya. Ya. Temannya seorang anak yatim. Namun ibunya seorang pekerja. Sering pergi berhari-hari berapa harian. Dalam seminggu ini bahkan teman anak saya ini tidak pernah bawa bekal bahkan saja. Kemarin malam sengaja saya mendengar pesan dari teman anak saya ini. Foto laki-laki berkisar usia 40 lebih. Saya tanya ke anak saya pelan-pelan, akhirnya dia jujur. Ternyata laki-laki tersebut adalah pacar dari teman anak saya ini. Pria beristri dan memiliki anak yang dikenalnya lewat Mobile Legends, ini game online. Ternyata dalam waktu dekat ini si pria ini ingin bertemu dengan berjanji
memberikan sejumlah uang. Saya bertanya, kenapa teman kamu suka dengan om-om? Ini yang maaf. Ini umurnya berapa? Kelas 7. Kelas 1. Hah? Sampai kelas 1. Ahmad. Pertanyaannya kan, dia terkesan dengan perhatiannya seperti seorang ayah. Betapa takutnya saya Ustaz, karena saya dan suami benar-benar berupaya menjalankan sekolah sunnah yang tepat agar mendapatkan lingkungan yang baik, tapi malah dipertemukan dengan sahabat seperti ini. Jalan hidupnya. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Yang usia kelas 7. Ya. Kalau saya tidak salah, pertemanan anak ini ya, padahal anaknya udah sekolah sunnah. Dia ada teman di sekolahan atau di luar? Di dalam sekolah. Anak yatim yang tidak terurus, yang terkontaminasi dengan pergaulan. Ya, temannya ini. Itu kita ya perlu hati-hati memang. Sekarang ini banyak buaya darat ya, kalau boleh kita panggil buaya darat atau predator yang masuk ke dunia anak-anak di barat dan di Indonesia. Ya, kalau di barat itu banyak. Mereka ngaku seusia, pakai foto-foto wanita atau ngaku ibu-ibu, pakai foto-foto ibu-ibu dalam rangka menasehati ya, mencari nanti bikin appointment, perjanjian jumpa di kafe atau mana dengan iming-iming hadiah. Kamu HP-nya udah rusak ya, aku punya baru ini. Atau kalau ini udah jelas, om-om. Ngapain om-om berteman dengan anak umur berapa? 11 tahun ya. Dan ngapain melewat game? Itu caranya, wasilahnya sudah salah. Kalau dia datang ke masjid, di pesantren aja banyak predator, bukan banyak, makin banyak sekarang. Predator tuh pemakan, pemangsa. Dulu mungkin dia dizolimi, di sexual abuse, dilecehin sama gurunya, dia dendam, atau sama orang tuanya, atau sama saudara dekat, paman dan lain-lain, dia dendam. Secara psikologi, anak yang mendapatkan pelecehan seksual, dia dendamnya ke orang lain, karena dia nggak bisa ngebalas. Yang dia balas udah mati atau lebih kuat, ya, atau orang terhormat yang nggak mau dia buka aibnya. Akhirnya dia mencari yang lemah. Predator itu mencari mangsa yang lemah, bukan yang kuat. Kalau sesama beda, gay itu sesama, ya, atau yang lainnya. Itu penyimpangan lah. Nah, hati-hati, ini bisa masuk ke ranah hukum. Bisa kita ancam, laporin. Kalau kamu bergaul lagi, ya, saya akan tindak. Kalau kamu memang mau ngelamar, datang. Gak apa-apa seorang tua ngelamar anak kecil yang usianya sudah boleh balik, asal dua-duanya senang, orang tuanya siap. Dalam Islam ada itu, diatur. Di sini juga diatur. Syaratnya sudah balik tuh anak. 2, nggak ada paksaan. Ya, 3 sesuai dengan syariat Islam. Bukan dibujuk, diancam dan lain-lain, itu urusan penghulu ya, KUA itu. Kalau kasus ini, ya kalau memang fulanah ini sangat membahayakan temannya yang lainnya, maka dia berhak diperingati baik-baik atau dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ya, diselidiki namanya, siapa walinya sekarang. Kan ibu bapaknya udah meninggal ya. Oh, ayahnya meninggal, ibunya masih ada. Ibunya kerja sibuk. Temui ibunya, ibu boleh sibuk, dikasih bahwa ibunya harus tahu situasi ini. Ya. Kalau memang nggak bisa dinasihatin dan nyata benar bahayanya kepada yang lain, maka dia diasingkan, dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dan harus dapat penyuluhan dari tetangganya atau masjid, DKM masjid, memperhatikan ya adanya pendidikan, konseling. Boleh konseling sekolah, boleh sampai berhasil. Dan di stop seluruh akses keluar. Dia nggak boleh lagi main game, dia nggak boleh lagi HP-an dan lain-lain. Dia harus taat itu. Kalau enggak, dia cenderung kepada hal-hal seperti itu lagi. Dan ini memang kerja kita. Di era digital ini problemnya seperti ini. Ada kena fitnatus syahwat, ini mungkin kena fitnatus syahwat.
Ya, dia juga kena subuhat. Dia hilang figur ayah, datang orang yang dia tahu nih, oh nih yatim, kamu nggak punya ayah ya, nggak punya. Lalu predator ini menyerupakan dirinya sebagai ayah, pendekatannya. Ya, itu soft approach. Ya, pendekatan yang lembut. Saya anggaplah saya ayahku nak, manggilnya anak atau sayang. Kamu mau apa? Saya mau hadiahkan HP, jumpa di kafe ini. Belum tentu balik itu kalau dia ikuti. Betapa banyak kan perkosaan, pembunuhan gara-gara seorang anak diiming-imingi jumpa. Ya, begitu. Hati-hati. Kita sarankan bagi yang kenal, ya sebelum dikeluarkan di konseling dulu. Karena kasihan, sudah tidak ada bapaknya, ibunya sibuk. Ini anak yang perlu kita selamatkan, bukan kita buang. Kalau buang sampah baik, tapi recycle itu yang penting. HP rusak, buang. Itu gampang. Tapi membetulkan, servis, itu sifat kita sebenarnya ke memperbaiki, bukan membuang. Kalau buang selesai itu. Ya, stop akses dari sekolah dan lain-lain. Ya, ini kasus di mana era digital seorang bapak tua bangka bisa jumpa sama anak ABG dengan modus-modus yang begitu banyak berlapis-lapis. Yang seorang ayah ibu nggak bisa ngontrol. Makanya hati-hati anak-anak game online. Kalau memang harus anak kita main game online, ya di depan kita. Dia mau ketawa, dia mau jungkir balik, kita lihat. Kenapa nak kok sampai jungkir balik kayak gitu? Ini lucu nih gamenya. Coba ayah lihat. Begitu. Jangan biarkan dia mojok di kamar, di sendiri, mati lampu, main game online. Ini yang dia main belum tentu seusia dia. Dia anggap seusia dia. Padahal nih pemain yang lain, sharing game yang lain, ini orang-orang predator yang nyari, wah dia menang terus, hebat, nanti bikin perjanjian. Kamu mau nggak caranya menang terus? Jumpa yuk. Padahal dia orang tua yang memang sedang mencari anak-anak kecil yang ingin jadi korban. Wallahu a'lam. Jadi pendekatan ya harus ada yang nasihati. Ada lagi? Yuk silakan. Bagaimana menyikapi anak-anak yang terpengaruh game bersama-sama temannya? Ya, ini kita sudah masuk solusi semua karena tanya jawab, walaupun kita belum bahas seluruhnya. Ulama berusaha menjawab kasus-kasus era digital ini. Ya, diantaranya adalah menggantikan kesibukan anak bermain game dengan sesuatu, ya, sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Artinya ini bukan kerja mudah. Nggak mungkin gampang anak senang main game apa tadi? PB apa itu? Ya, Mobile Legend. Toto diganti, kamu harus baca Quran. Ini nantinya ujung-ujungnya dia merendahkan Al-Quran. Karena dia baca di bawah paksaan. Ya, kita harus bijak dalam menggantikan ini. Ya, ulama menjelaskan dalam Islam question and answer, ya, soal wal jawab. Perlu kita bahwa melarang secara langsung, terutama kepada anak-anak yang sudah tergantung padanya, tidak bermanfaat, kadang tidak sesuai ya, dari sisi pendidikan. Nah itu karena kita belum masuk pendidikan tadi, tapi sudah ada pertanyaan. Ya pendidikan itu, ilmu pendidikan, walaupun kita bukan jurusan pendidikan, bukan seorang guru, kita perlu ilmu itu mendidik anak kita. Orang paham pendidikan nggak harus jadi guru di sekolahan. Kita baca buku pendidikan bukan untuk jadi guru, ustadz dan lain-lain. Tapi kita belajar ilmu pendidikan untuk diri kita, anak kita, istri kita. Ini penting, ya. Jangan sampai berpikir, wah saya nggak mau jadi guru, ngapain belajar baca-baca buku pendidikan? Bukankah kita punya anak? Punya. Kalau Allah nggak beri kita anak, bukankah kita punya ponakan? Punya. Bukankah kita punya saudara yang punya anak yang perlu pendidikan? Punya. Jadi seluruh orang ya perlu belajar pendidikan. Cuman beda
intensitasnya, ada yang detail, ada yang secara umum. Ya, jadi mengganti game langsung pada Quran, Sunnah dan lain saklek itu tidak hikmah. Begitu ulama menjelaskan ya dalam Al-Islam soal wal jawab, question and answer. Ya hendaklah bertahap. Apalagi anak itu udah kecandu. Seorang tua, ayah, ibu harus sudah bisa mendeteksi anak saya ini udah kecanduan. Oh, anak saya belum. Bisa dites, nggak harus baca juga. Kita dikasih Allah common sense. Common sense itu akal, kebiasaan yang naluri. Kalau anak sudah dipanggil berkali-kali nggak mau bergerak, nah itu udah kecandu itu. Hati-hati. Kalau anak sudah membantah, ya, nah waktunya sholat dia masih pegang HP, itu udah candu. Itu ciri-ciri kita sendiri. Kita deteksi dan tiap anak berubah. Boleh jadi satu hari dia candu banget, boleh jadi tidak. Dan lihat, oh bukannya lagi main game, dia lagi ngerjakan soal. Itu bukan candu, soalnya pakai HP. Jadi jangan pukul rata, harus mendeteksi kebiasaan anak. Itu berapa jam kita kasih. Kamu boleh nih main game yang saya tahu, yang bapak tahu, abi tahu. Ya game ini cuma setengah jam. Coba lihat dia molor nggak. Begitu kita diemin. Kamu dikasih waktu setengah jam kok kamu masih main sampai sekarang. Nah, itu berarti udah candu. Dia udah berbohong. Dia membohongi ayahnya yang memberi izin main. Dia membohongi dirinya karena keasikan. Nah ini harus dilatih ibu-ibu yang bertanya ini. Ya, tidak langsung menyetop. Ya, karena dunia sekarang hampir tidak mungkin lepas dari gadget. Siapapun dia. Ustadz pun. Cuma beda-beda. Kalau nggak mau kena gadget sama sekali, kirim anak kita ke pondok di Mauritania. Itu keluarga Singkiti. Di situ kumpul keluarga yang nggak kenal wifi, HP dan lain-lain. Dia megang lauh itu papan, baca Qurannya gitu. Sudah hafal Quran, Bukhari, Muslim. Anak umur 7 tahun saja udah banyak yang hafal Quran. Itu satu kampung di Padang Pasir, Mauritanius. Silahkan kirim, nggak ada HP tuh, aman itu. Kalau pondok-pondok masih di Jawa kayak gini atau di Jakarta apalagi, pasti ada HP gurunya, ustadznya, wifi juga ada. Andaikan di pondok nggak ada HP, pulang dia langsung main HP, dirapel semuanya. Ya begitu pulang pagi sampai udah main sampai malam sampai pagi lagi. Kalau dilarang sama ayah ibunya, kan di pondok nggak main HP, izinkan saya main HP. Sholat juga susah. Nah, ini kasus. Ya jadi nggak boleh seberampangan dalam mencegah anak-anak yang sudah kecanduan. Ya, selayaknya mengerahkan sekuat tenaga bersama anak-anak, berpartisipasi dan memberikan pengarahan. Berpartisipasi dengan memilihkan permainan yang sehat, ya, dari pelanggaran agama yang sesuai dengan umur. Duduk pahami gamenya. Sudah waktunya kita duduk bersama anak. Kamu main apa sih? Coba ayah masukin game kamu. Nanti ayah mau lihat, ini enggak bagus ini. Begitu. Jangan bilang jangan main game, jangan main game. Enggak ada penyelesaian itu enggak bagus. Ya, dia akan berontak. Boleh jadi dia enggak main game di depan kita, dia akan bolos sekolah, dia akan cari teman ke tetangga di masjid main. Saya mulai banyak melihat di masjid anak nunggu azan bukannya zikir baca Quran tapi game. Ya, duduk sharing, ya, ada HP beberapa. Bahkan begitu lepas sholat wajib mereka janjian ke rumah saya ada wifi, bisa nonton YouTube. Begitu. Itu kita lagi pakai sendal. Ya, di masjid-masjid seperti itu sekarang. Ini musibah era digital. Ya, di mana mudah sekali ya merusak anak-anak kita. Oleh sebab itu ayah ibu harus jangan alergi membaca informasi, diskusi, bertanya. Ya seperti ini penting. Jangan merasa sendirian. Di dunia ini tidak ada yang main HP kecuali anak saya. Bohong. Semua orang hampir main HP. Ya. Tapi harus mengendalikan. Anak ustadz juga saya lihat di mana-mana.
Tapi mereka mengendalikan. Ini sudah kayak wabah yang apa tuh kemarin? Corona. Siapa yang bisa bebas corona? Yang pakai masker dan lain-lain. Mau ustadz, mau syekh meninggal ya meninggal. Pendeta meninggal, orang ateis meninggal, orang mukmin, guru-guru kita yang soleh-soleh meninggal. Ini HP seperti itu. Maka bijaklah dalam mensikapinya. Jika anak udah candu, ya bawa ke ustadz. Ya kalau kita udah nggak didengar, ya maka kita harus berusaha cari di keluarga kita yang dia hormati. Anak ini takut nih. Oh dia takut sama kakeknya. Oh dia takut sama kakaknya, abangnya. Galak nih abangnya. Tapi pakai ilmu. Jangan sekedar galak doang nggak pakai ilmu. Ya, harus ilmu umumnya, bahasanya juga harus ditata. Ini anak sedang sakit, diobati bukan dihukumi. Dia nggak tahu kok. Anak dasarnya nggak tahu fasilitas HP-nya dari ayahnya atau ibunya, wifi-nya dari ayahnya, masukin ke rumah. Setelah candu panik kita. Coba dari awal nggak ada wifi, nggak ada HP, dia nggak tahu itu. Paling keluar. Pernah saya berdiskusi dengan beberapa orang. Lebih baik nggak punya televisi. Yang lain bilang, kalau nggak punya televisi, dia nonton ke tetangga. Akhirnya susah juga kita. Saya berprinsip lebih baik tidak punya televisi. Dan jangan larang anak kita nonton di tetangga. 2, ditambahin, nggak cukup. Nggak punya televisi, itu anak bermain. Tetangganya punya televisi, akhirnya dari pagi kita kehilangan dia, nontonnya juga susah. Jadi harus ada kondisi mengontrol. Tidak punya TV, oke, harus ada alternatif. Misalkan video, laptop yang bisa kita pilih programnya. Kamu lihat channel-channel ini saja ya, itu boleh. Ya. Nah, kalau punya televisi, anak itu lebih mudah nyetel TV daripada nyetel laptop. Dia harus colokin, dia harus ini itu. Kalau televisi kan anak umur berapa saja sudah. Dan itu dulu kita problemnya televisi. Sekarang sudah masuk ke era digital, lebih dahsyat. Karena kalau televisi nonton. Kalau digital, apalagi sekarang sudah ada AI. AI itu bisa diminta, tolong ya unjukin apa saja. Kecuali Tuhan yang nggak bisa unjukin. Kalau dia bisa bawa Allah digambar, keluar tuh. Gambar Allah. Apa saja. Hati-hati, makanya mereka nanya, kamu umur berapa? 18 tahun. AI ya ibu-ibu, hati-hati. Game sekarang sudah begitu hancur-hancuran. Kita juga udah ketinggalan zaman untuk ngikuti. Ditambah AI dia bisa bikin game sendiri, bisa dia dialog dengan wanita yang robot. Ya, jadi hendaklah jangan malas untuk konsultasi. Kalau sekolahan ada mungkin bagus ada guideline ibu untuk paham dunia digital. Ya, wallahu alam. Jadi harus ada alternatif game yang ibu pahami. Ya, kecuali memang seperti ini usaha menyatakan, Syekh menyatakan tamasya dan keluar bersama anak-anak ke tempat rekreasi yang tepat, meskipun ya terkadang sebagai imbalan untuk meminilkan waktu bermain. Ya, jadi harus ada aktivitas. Kalau saya konsultasi, bukan konsultasi, diskusi dengan salah seorang keluarga yang memang lulusan UI mengurus masalah kasus-kasus kecanduan anak dengan game. Saya tanya, dia bilang 2. Ada 2 masalah anak. Ada anak yang bapak ibunya ada tapi seperti tidak ada. Sebetulnya disolusi nanti. Wujuduhu ka'adamihi. Ibunya ada, bapaknya ada. Ya, mungkin bapaknya weekend ada, Sabtu Ahad ada, tapi seperti nggak ada. Tuh anak mau ngapain, main game berapa jam, nggak ada. Dua-duanya ngasih tahu, ngasih guideline, petunjuk, disiplin. Setelah baca Quran 2 halaman baru ya main game setengah jam, dan gamenya udah kita tahu. Itu namanya ada. Kalau dikasih wifi, dikasih HP, ini orang tuh nggak ada. Wujuduhu ka'adami. Ada fisiknya tapi tidak ada ya kesannya, asarnya sebagai orang tua nggak ada. Ini yang rusak anak. Ada ibunya sibuk, mungkin ibunya kerja harus bantu suami, bapaknya juga sibuk,
Tapi mereka rajin WA. Nah, telepon. Nah, kamu lagi ngapain? Lagi main game. Sudah berapa lama kamu main game? Mungkin bapak lagi kerja itu. Sudah setengah jam. Cukup, baca Quran. Ayah mau dengar. Itu bapak nggak ada, tapi dia ada. Wujudnya tidak ada, tapi ilmu kontrolnya ada. Ibu juga gitu mungkin. Ada yang ibunya kerja, ngajar dan lain-lain. Kontrol anaknya. Kalau memang punya HP itu anak. Nah, kamu sudah berapa lama main game nih, main HP, megang HP ini? Sudah sekian, apa yang kamu main? Coba screenshot, coba ibu mau lihat. Nah, ini ada kerjasama, itu kata salah seorang keluarga yang memang kerjanya menasihati anak-anak kecanduan. Kedua, setiap kita mempunyai hole, lubang-lubang, ya, lubang-lubang di mana seorang anak mempunyai kejenuhan. Jangankan anak, kita sendiri mempunyai waktu-waktu jenuh, ya, begitu. Ada hadis panjang, saya nggak akan bacakan semua, tapi saya bacakan ujungnya saja, di mana ada seorang yang beribadah saja sampai istrinya tidak disentuh, ya. Lalu dinasihati oleh Nabi yang intinya ujungnya, kalau Nabi SAW, inna likulli amalin sirrah. Ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli siratin fatrah. Ya. Setiap semangat ada futurnya, malasnya, bosan. Ya. Faman kanat sirratu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa ya semangatnya dalam koridor sunnah Nabi, maka sungguh dia beruntung. Ya. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Namun siapa yang sampai futur malas hingga keluar dari ajaranku, dari sunnah Nabi, dari Islam, maka dialah yang binasa. Ini Nabi nasihatkan umumnya kepada orang dewasa. Orang dewasa aja ada masa semangat, masa futur. Di mana enggan sholat ke masjid susah, seakan-akan ada beban di lehernya ratusan kilo, sehingga dia tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Ada itu, bukan tidak ada, padahal nggak ada uzur syar'i, yaitu mungkin lagi sehat, tapi hatinya lagi sakit, lagi futur ini orang. Tapi dia berjuang, dia langkahkan kakinya ke masjid, alhamdulillah dia menang. Dan kita kadang-kadang malas, ya, malas nuntut, malas ngaji, datang ke kajian malas. Nah, ini namanya futur, diisi dengan nongkrong-nongkrong, kedai kopi dan lain-lain. Nauzubillah, menghabiskan waktu, ini akan celaka. Apalagi anak-anak lobang-lobang kefuturannya tuh banyak yang harus kita isi. Orang tua membantu, liburan nih seminggu, ini anak pasti bikin masalah di rumah. Sudah ada planning, duduk istriku, bunda, kita duduk nih, anak mau libur seminggu, apa nih programnya? Kalau punya duit jalan-jalan, kadang-kadang nggak punya duit tetap jalan-jalan, cari ya aktivitas fisik yang rakhis, yang murah, yang bisa melupakan anak diam di rumah main HP. Itu sudah saatnya kita bergerak bersama. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ini urusan ibu. Ibu yang ngatur, bapak yang ngatur. Akhirnya ini namanya bukan kerjasama, dia kerjasama dalam permusuhan. Jadi anak musuh ibunya, anak musuh bapaknya, bapak musuh istri dan anaknya, ibu musuh suaminya dan anaknya. Kita nggak diperintahkan untuk itu. Kita duduk walaupun berat memang. Ya, kita di era digital ini banyak hal-hal yang perlu kita benahi, ya. Dan barang siapa yang berusaha insya Allah tolong. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan dah. Ada pertanyaan lagi? Terserah. Pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Ini memang saya desain untuk tanya jawab. Waalaikumsalam. Sampai untuk anak kalau pemakaiannya berlebihan, banyak waktu,
yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana solusinya? Kalau anak sudah pernah kecanduan, sudah pernah kecanduan, kalau setiap kali makan harus pakai HP, karena ibunya sendiri yang memberi HP, karena susah makan. Apakah ibunya berdosa karena setiap kali makan dikasih HP, setelah makan selesai HP-nya? Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang seperti ini kita, dan saya lihat di keluarga saya, di keluarga jauh saya begitu, di tetangga, kalau saya berkunjung ke Kalimantan, ke Irian, kemana-mana, hampir seperti itu, baik ustadz dan orang awam, apalagi orang awam. Dan ini adalah kesalahan. Kesalahan itu bukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, itu sikap mental kita tergantung. Kalau sudah nyerah, belum apa-apa udah nyerah, ya kalah terus sama anak. Ya, kalau dia nggak makan, kalau tanpa HP, ambil HP-nya. Ya nggak makan nggak apa-apa. Sampai dia lapar. Kalau lapar jangan dikasih HP, nanti dimakan itu HP-nya. Kalau lapar dikasih makanan. Kamu nggak mau makan, ya sudah. Kamu nggak usah makan hari ini. Nggak akan mati satu anak makan nggak satu hari. Paling berkurang gizinya. Tahan itu HP. Ibu nggak akan kasih HP. Kamu nggak mau makan, nggak apa-apa. Itu urusan kamu. Tapi dijelaskan, ibu bukan mau bikin kamu lapar. Kamu sendiri yang bikin diri. Ini makanan ada kok di depan. Tinggal colok, tinggal comot. Ya, makan, kasih makanan yang enak, yang dia benar-benar mau. Nah, kondisikan seperti itu. Jangan selalu ngalah. Ibu ini cintanya buta kepada anak. Ya, siapa saja. Ya, saya belum lama ini konsultasi, seorang konsultasi, dan alhamdulillah ada keluarga juga yang psikologi anak. Kita diskusi dari tinjauan agama dan dari tinjauan psikologi, lulusan UI dia. Dan memang gitu, ada satu keluarga dia punya anak bermasalah, tapi ibu bapaknya nggak mau kalau dibilang anaknya itu bermasalah. Ya, saya bilang ibu itu cintanya buta pada anaknya seperti sempurna. Bahkan saya bilang, saya contohkan, belum lama ada kasus pemboman di Indonesia. Dikasih tahu keluarganya, nggak percaya itu keluarganya. Anak saya anak soleh, ibadahnya bagus, nggak mungkin dia ngebom seperti ini. Padahal anaknya sudah tinggal kepala, di foto bener anak. Begitulah seorang ibu kadang-kadang. Ya, ini anak pandai menyembunyikan ya kegiatannya, yaitu teroris. Teroris seperti itu. Kalau teroris gembar-gembar ya cepet ketangkep. Penampilannya sholat ini itu nurut, tapi di luar dia sudah punya kelompok yang akan menggerakkan perbuatan yang dia percaya benar. Ini makanya ada dua fitnah tuh syubhat, fitnah tuh syahwat. Kalau anak kita kena fitnah tuh syubhat lebih parah, bisa ngebom, bisa bunuh orang dan lain-lain. Kalau fitnah tuh syahwat rusak untuk dirinya sendiri, kecuali dia mengiklankan. Ya, begitu. Makanya harus tegas. Di keluarga harus ada figur yang dihormati, ditakuti. Karena kalau cuma ngelakuin Allah, ya Allah benci kamu, dia nggak paham konsep Allah anak-anak kecil. Ya, tapi tetap kita ajarin. Selain Allah benci kamu, ayah kamu marah nanti. Ya, begitu. Harus ada figur ayah. Kalau figur ayah nggak ada, figur ayah yang lemah, ibu harus kuat. Jangan dua-duanya lemah. Anak perlu kontrol, dan itu untuk kebaikan mereka. Mungkin kita sedih, di belakang kita nangis melihat anak kita nggak makan, guling-guling karena nggak megang HP. Kita tahan, jangan, ya, kuatkan mental kita. Nah, ini untuk kebaikan kamu. Kamu mau makan silahkan, nggak makan nggak apa-apa. Ibu nggak akan ngasih HP. Ini sehari berat, 2 hari berat, lama-lama hilang. Saya bukan nggak pernah ada anak yang hampir kecanduan karena salah didik. Tapi kita tegaskan, nggak usah dikasih. Biar mau nangis 1 hari nggak apa-apa, nangis aja. Begitu, harus tega. Raja tega kita untuk kebaikan anak. Jangan bentar-bentar ibunya keras, ayahnya yang nggak tega. Kasih aja, kasih. Ini harus sepakat dua-duanya. Harus muttafaq alaih.
Tahu kan kalau ilmu hadis Bukhari Muslim sepakat, jangan Bukhari ya jangan bapak setuju, ibu enggak, ibu setuju, bapak enggak. Anak bingung liatin. Dia pasti seneng sama yang setuju. Ya, dia deketi terus. Ya, jadi dua-duanya sepakat. Mau dia, kita pun nangis, dia nangis, kita nangis, tapi jangan di depannya. Ya, kita doakan. Anak-anak yang kayak gini perlu doa. Kadang-kadang doa seorang ibu akan membawa perubahan anak yang besar sekali. Jangan putus asa berdoa. Minta kepada Allah yang merubah hati anak kita ini. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kita doakan anak kita seperti itu. Ya, dengan bahasa Indonesia boleh. Enggak harus bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apakah ada cara untuk pengatur waktu untuk anak-anak di era digital ini bisa belajar dengan benar tapi tidak terpengaruh dengan HP juga pengaturan waktu? Ya. Semua anak bisa diatur, tergantung yang ngatur, tergantung figur ayah dan ibunya. Semua anak apa lahir dia langsung jadi pemberontak? Enggak. Anak-anak yang cerdas, yang jenis justru susah diatur. Ini dijelaskan di sini oleh ulama. Kecenderungan anak pintar susah diatur. Banyak itu postingan-postingannya di Facebook. Ciri-ciri anak-anak cerdas, tidak mudah dia banyak ngomong, banyak pelanggaran. Ya, kalau kita mendengar kalau ini benar, ya Imam Abdurrahman As-Sudais pernah numpain makanan ibunya yang baru masak untuk tamu dengan pasir. Lalu ibunya geram dan bilang, semoga engkau jadi imam Haramain. Ya, marahnya itu doa. Orang Arab tuh bagus, kalau dia marah, dia geram, lalu dia apa yang keluar? Bukan sumpah serapah kebun binatang. Dia bilang, Allah yahdik, semoga Allah memberi petunjuk padamu. Itu marah itu. Kalau orang Indonesia dimarahin kayak gitu, amin, ya kan, langsung angkat tangan. Padahal bosnya lagi marah. Allah yahdik ya fulan, anta bahlul, begitu kan? Ya khimar, itu baru kasar. Tapi yang baik Allah yahdik. Ibu juga gitu, kalau udah geram sama anak, enggaklah doakan, keluar kata-kata mendoakan. Ya tadi apa pertanyaannya? Peraturan waktu. Setiap keluarga punya sistem sendiri. Ya, bilang sama istri, suami kalau masih lengkap, kalau single parent, ibu saja atau bapak saja dia ngatur mutlak sendiri. Kalau ada komplit ya parent, suami istri dia duduk, kita punya peraturan. Pagi bangun subuh kecuali sakit, yang laki sholat di masjid, yang perempuan sholat di rumah, ibu kontrol anak-anak yang sholat di rumah, ayah kontrol siapa yang ke masjid ya. Untuk bisa ke masjid tepat waktu subuh, tidur jam segini tidak boleh lewat. Ya, sebelum tidur, PR misalkan, harus ada PR nggak ditanya. Seseorang ayah kadang-kala lupa anaknya punya PR, ibu juga gitu. Nah, maka harus ada yang ngingetin, ya. Misalkan bagian PR ibu ngingetin. Jangan tidur sebelum PR dikerjakan. Disiplin ini beda-beda. Ada anak satu beda dengan anak dua. Dua beda dengan anak tiga. Tiga seterusnya. Ya. Atau memang kalau mampu kayak setiap anak punya meja sendiri. Ini mempengaruhi waktu. Ya, anak mau belajar susah. Di mana ya? Nggak ada meja belajar. Ya, ada orang yang nggak mampu seperti itu. Tapi waktu diatur. Kamu belajar nak? Ya sana tuh pojok sana. Yang ada orang yang memang nggak mampu beli meja belajar. Ya kalau kebanyakan anaknya 10 meja belajar udah kayak sekolahan itu. Kalau setiap anak punya meja belajar, maka dia sesuai dengan keadaan. Tapi disiplin waktu tuh harus ada. Ya, misalkan ada meja satu saja, yang kalau lagi PR, yang ada PR duduk di situ, yang lain boleh cari tempat masing-masing. Kadang-kala anak tidak diatur jadi serampangan. Ya, begitu masuk rumah dia tahu kepala sekolahnya bapaknya, gurunya ibunya. Itu harus dijelaskan. Ibu seperti ibu guru di rumah di sekolahan kamu ya, seperti guru di sekolahan kamu. Nih ibu nih. Bapak
seperti Capsek ya di sekolahan kamu. Kasih tahu itu. Bapak sekali-sekali ngecek ya, nggak harus detail. Kamu udah belajar? Kok kamu main begitu? Yang lihat anaknya main, saya udah belajar, ayah, ibu. Besok ada ulangan nggak? Sudah belajar nggak? Begitu saja. Ada anak yang liar. Saya dapat itu waktu saya di Kareteng, nggak pernah ada program. Bapaknya orang nggak paham, buta huruf, ibunya juga dua-duanya kerja. Saya bagian dari itu. Kita nggak ada suruh ada PR nggak pernah. Saya nggak pernah itu. Tapi saya punya abang setelah itu, abang yang, aduh ada PR nggak? Abang keras duduk kerjain PR. Jadi ada pengganti, figur pengganti. Kalau ibu yang bertanya ini ada figur pengganti, bapaknya sibuk keluar kota terus, ibunya juga nggak paham. Kalau ada paman ya yang ikut di situ, adik kita ya, boleh dijadikan figur pengganti. Ya siapa saja yang harus diatur. Ya mengatur waktu bagian, manajemen waktu bagian dari belajar. Misalkan waktunya main, waktunya tidur, waktunya belajar, berapa menit dia belajar, waktunya baca Quran. Ya. Dan ini harus diulang-ulang. Dawam, ya, terus. Ya, sebetulnya itu ada di solusi di mana seorang harus mengerjakan sesuatu walaupun kecil tapi berterusan. Ya. Nggak boleh rajin 10 jam baca buku, habis itu nggak pernah baca buku lagi seminggu. Itu nggak benar. Ya anak juga jangan gitu. Ya, mendidik anak ya, keluarga prosesnya itu continue, timatun, berterusan, ya. Karena amaluhu dimah. Rasulullah pernah ditanya bagaimana amal Rasulullah? Dimah, berterusan, dawam. Ya, mendidik anak, mendisiplinkan, mengatur waktu itu dawam, bukan sehari doang. Terus janji sama bapak, sama ibu. Kalau terlanggar kita istighfar, ayo kita duduk lagi. Pak, kita duduk lagi. Ini udah gak bener nih anak-anak. Gak ada disiplinnya ini. Tidur sembarangan, baca juga. Baca Quran gak pernah di rumah. Begitu. Duduk. Insya Allah anak dengan bapak yang teratur dan ibu yang teratur akan jadi anak yang teratur. Dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Sudah. Ini sudah 1 jam. Kita masih berapa menit lagi punya waktu? 15 menit. Baik, saya simpulkan di kajian kita karena kita sudah mengcover semuanya. Ya, di mana solusinya? Satu, kita harus memahami pendidikan, ya. Era digital kita memahami bahwa era digital semua masalah sekarang didigitalkan. Pendidikan mempermudah akses. Segi positifnya pendidikan era digital mempermudah akses pembelajaran melalui platform daring dan lain-lain. Komunikasi juga lebih lancar. Ya, saya bisa alhamdulillah dapat laporan dari pondok kita yang di Merauke. Ya, kapan saja saya mau. Ya, kesenjangan digital, jurang antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi dengan yang tidak. Memang jurangnya beda. Orang yang ada akses internet, anaknya lebih cerdas. Karena dia mau tahu apa aja sudah dapat. Yang tidak, ya itu aja tergantung lingkungannya. Dia dapat apa. Kalau bapaknya cerdas, hafiz Quran, walaupun gak ada internet, dia akan terjaga. Seperti di Mauritania. Yaitu anak pegang lauh. Lauh itu papan, ditulis, habis itu dihapus, dibaca. Mereka gak kenal internet, gak kenal HP. Tapi umur 10 udah hafiz Quran, mutkin. Setelah Quran habis, Bukhari, Muslim. Nah kalau ibu mau anaknya kirim ke sana itu, aman itu. Insya Allah nggak ada internetan. Sisi negatif, risiko dari penggunaan yang tidak tepat seperti kecanduan atau penyebaran informasi palsu, hoax. Saya sampai bingung, pengen cari makan sehat. Yang satu bilang dokternya ini bagus, yang ini bilang itu bingung itu. Yang itu udah jangan dibaca terus. Semua ya, nggak harus kita baca semua masalah. Ya, lewatin. Kalau kita pegang HP, kita cari untuk apa? Tujuannya lalu berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittibah wa arina batila batilan warzuqna istinabah. Megang HP doa, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar. Jadi ada informasi ini hoax apa enggak ya? Sudah, ragu tinggalkan. Dama yaribu. Tinggalkan apa yang kamu ragu. Baik informasi tentang pemerintahan,
tentang ini itu, tinggalkan. Apa manfaatnya? Habis energi akal kita yang seharusnya untuk menganalisa tadabbur Quran dan lain-lain, habis untuk politik dan lain-lain. Naudzubillah. Kita ini waktunya sebentar. Saya ngomong gini tahu udah 63 umurnya. Serasa masih muda aja. Padahal 63 sebelah kaki saya atau mungkin 3/4 sudah dikubur. Ya, begitu. Adaptasi, tuntunan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang tepat. Jangan alergi. Ya, saya alhamdulillah lulusan saya Computing and Applied Physics. Ya, bertahun-tahun di Australia belajar komputer. Jadi tahu, jangan bohongin. Bilang sama anak, ayah harus paham. Nah, ayah tahu loh apa yang kamu kunjungi. Website apa yang kamu kunjungi, ayah bisa lihat. Mana sini HP-nya? Kenapa kamu mengunjungi ini? Harus ada tindakan, jangan dibodohin terus. Enggak kok, saya ngerjain PR, padahal historinya, log historinya, kunjungin laman apa website porno ini itu, yang subat-subat, game yang nggak benar, gambar-gambar. Ibu harus buka, ya. Nih di sidang tuh anak, kamu Fulan duduk sini. Nih ayah kamu mau lihat, kamu kunjungin ini kan, hapus itu, di blok. Ada dua. Ada penanaman tauhid kuat, harus ditanam tauhid. Karena tauhid awalan. Kedua, kita memahami bahwa ini adalah pilihan. Kita nggak dipaksa punya internet, kita yang milih. Apa kita dipaksa di era digital ini, manusia wajib punya internet. Ada nggak paksaan itu dari Allah? Enggak. Orang yang bawa kita, yang beli kita. Ya, kita yang telah memilih, dan jangan nyalahkan Allah. Tapi Allah pasti memberi solusi. Karena apa? Sebelum penciptaan 50.000 tahun penciptaan, Allah sudah takdirkan pada ada suatu zaman di mana zaman era digital. Itu semua atas takdir Allah. Pasti Allah kasih solusi, iya. Cuman ada yang dapat solusi itu, ada yang tidak, ada yang hanyut dengan zaman tersebut. Dan kita jangan putus asa, ya, menghadapi dampak dan lain-lain, ya. Jangan putus asa satu, terus. Yang namanya bekerja kan capek, mengurus anak juga capek. Jangan ada futur dalam berusaha mendidik anak. Ah, saya sudah usaha bertahun-tahun, anak saya masih begitu. Sudahlah, mau jadi apa silakan. Ada kan? Ada orang tua kayak gitu, nyerah. Bayangkan. Itu lebih jahat daripada saya sudah nyari makan. Bapaknya misalkan, saya sudah nyari makan 50 tahun masih nyari makan. Udah saya mau stop nyari makan. Kamu makan rumput, makan sampah, urusan kamu. Boleh nggak kita gitu? Tidak boleh. Selagi masih hayat di kandung badan, Allah kasih usia, kesehatan, kita nyari makan untuk anak kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Sama pendidikan juga gitu. Tidak boleh ada kata nyerah. Ya, sehingga anak di posisi yang sesuai dengan perintah Al-Quran. Kita belum masuk pada masa anak tadi. Sisa waktu saya akan definisikan. Allah memberi definisi anak sebagai amanah. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu may yasha. Yahabbu liman yasha'u inathan. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Ya. Di antaranya Allah kehendaki seorang diberi anak perempuan, ya. Yahabu liman yasha'u inatha. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Ia memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki. Jadi satu keluarga itu ada punya anak laki-laki semua sampai ibunya nyerah, sudah jangan mengharap anak perempuan lagi. Too late. I have enough. Ya, saya sudah cukup. Satu laki, dua laki. Kali aja dapat perempuan, 3 laki lagi. Ada kayak gitu. Ada yang dapat perempuan saja. Sudah 7 persalinan perempuan saja. Ya nggak apa-apa juga. Ya udah. Kalau masih berusaha silahkan. Kali aja jackpot. Ternyata perempuan lagi. Ya sudah. Ya kalau ibu masih kuat silakan Bu. Mungkin yang ke-15 dapat perempuan atau dapat laki. Ya.
Wa yahabu liman yasha'u dzukura, ya tadi sudah. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan, atau ya Allah memberi siapa yang ia kehendaki anak laki dan perempuan. Ada orang laki perempuan, kembar lagi perempuan, selesai sudah. Saya punya dua cukup, nggak mampu lagi, ya itu boleh, silakan. Ya. Dan wa ja'alu may yasha'u aqiman, dan dijadikan siapa yang ia kehendaki mandul, tidak ada mempunyai anak. Betapa saya mendapati orang-orang yang mandul sedih melihat anak keluarga yang punya anak, dia akan ada kecemburuan dan lain hasad, tapi dia tekan. Tapi jangan begitu. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, bahkan Nabi menyuruh, wahai Aisyah, punya kunyahlah kamu. Padahal Nabi tahu Aisyah tidak punya anak, maka Aisyah ngambil kunyah Ummu Abdillah. Ya, tapi dia tidak ada kebencian pada anak dan lain-lain. Tidaklah seorang yang tidak dianugerahkan anak, ya sadar akan dirinya, dia nggak akan lebih mulia dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah tidak punya anak, tapi bertakwa pada Allah. Amalannya kepada suami, kepada ilmu dan lain-lain, ya tidaklah seorang mengejar. Jika Allah tidak memberikan anak, ya kepadanya dia mengejar dari sisi lain, ibadah, sedekah dan lain-lain. Wallahu a'lam. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah yang mengetahui dan maha berkuasa. Allah mengetahui kenapa kita punya anak banyak, laki semua. Allah maha mengetahui kenapa orang fulan ini punya anak banyak, perempuan semua. Allah maha mengetahui kenapa orang ini punya anak banyak, laki dan perempuan. Allah maha mengetahui seorang ini hanya dikasih satu anak, dua anak. Dan Allah maha mengetahui kenapa orang ini tidak dikasih anak. Semua itu atas takdir Allah. Maka kita pasrah dengan takdir Allah, dan itu untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Demikian. Kalau kita mau memahami kodrat kita dan pasrah akan takdir, kita jadi orang yang paling bahagia insya Allah. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya. Ada berapa menit lagi? Cukup ya. Demikian Bapak Ibu-ibu pemirsa yang ada di berbagai pertemuan Facebook dan lain-lain. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga yang menyaksikan, dan juga untuk jamaah masjid Baitur Rahmah, Baitur Rahmah di Ciputat, ya, Yayasan Ibnu Umar, dan pada komite yang mengadakan ini saya ucapkan jazakumullah khairan atas usaha antumnya semua, jazakumullah khairan. Dan juga kepada para ustaz yang hadir dan guru-guru yang menyempatkan waktu, dan juga berbagai ikhwan dan akhwat yang di luar sana yang menyaksikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, semua datang dari saya dan syaitan. Kebenaran dari Allah adalah tetap dipegang, walaupun masih berat untuk kita mengamalkannya. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.